BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Aku hanya ingin tahu kemana saja kamu pergi berdua dengan Jatmiko. Kadangkala sampai menginap. Dan sekarang kulihat Jatmiko itu lain. Dia sering duduk melamun sendiri sampai tengah malam. Kalau ditegur marah-marah. Dia sudah tidak begitu mau lagi mendengarkan kata-kata orang tuanya. Apakah dia pergi mengunjungi seorang perempuan? Tidak, Ndoro Putri. Dan Mas Jatmiko tidak senang dolan-dolan ke rumah perempuan kok. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Mereka bermaksud pergi ke desa Jatisari. Ya, aku akan terus menguntit mereka. Aku ingin tahu ke rumah siapa Den Mas Jatmiko dan bertemu dengan siapa beliau. Baik, aku harus mengerjakan tugas ini dengan baik. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Matahari merah membara di ufuk langit sebelah barat. Sebentar lagi lampu angkasa itu akan tenggelam ke mulut cakrawala. Setioningsih dan Jatmiko melangkah beriringan pulang karena tak ingin kemalaman di jalan. Tampaknya mereka berdua sudah menjadi pasangan kekasih. Setioningsih tampak tidak canggung lagi, dan wajah gadis itu berbinar-binar, menandakan bahwa hatinya sedang berbunga-bunga. Jatmiko dan Belendung mengantarkan gadis itu kepada kedua orang tuanya. Dan setelah mereka pergi, Ki Lurah Jatisari memanggil anak gadisnya. Sekarang Setioningsih sudah duduk di depan kedua orang tuanya. Duk, Setioningsih, kamu pasti tahu siapa itu Den Mas Jatmiko. Hah? Dia putra seorang Tumenggung. Dia itu keturunan Ngaluhur. Jadi derajatnya tidak sama dengan kita. Dia mempunyai martabat lebih tinggi. Kita ini apa? Kita ini hanya orang desa biasa, bukan apa-apanya, ya. Karena itu Setioningsih, kamu harus tahu diri. Apa maksud Bapak? Aku
Aku kok belum jelas ya, Pak? Bapakmu itu tidak setuju kalau kamu menjalin hubungan terlalu akrab dengan Den Mas Jatmiko. Semua ini demi menjaga masa depanmu sendiri, Nduk. Tapi hubungan kami biasa-biasa saja, Bu. Dan Mas Jatmiko orangnya sangat baik dan sopan. Aku kira dia bisa dipercaya. Loh, bukan begitu maksud bapak dan ibumu. Lalu aku harus bagaimana, Pak? Kamu harus berusaha menghindari kehadiran Den Mas Jatmiko. Bagaimanapun caranya. Maksud Bapak, kalau Dan Mas Jatmiko datang, aku harus mengusirnya begitu? Loh, ya jangan seperti itu, Setianingsih. Tentu saja dengan cara yang halus. Kamu bisa alasan apa saja. Yang penting kalian tidak berdekatan. Kamu harus berusaha menyingkir. Tapi rasa-rasanya tidak enak, Bu. Soalnya Dan Mas Jatmiko tidak punya salah apa-apa. Aduh, Setianingsih. Bapak dan ibu itu sudah tua, ya. Sudah banyak makan asam garam kehidupan. Kamu tidak bisa membohongi orang tua sendiri. Walaupun kamu berusaha menutup-nutupi, tapi orang tua tahu apa yang sedang kau alami. Tahu. Tidak mungkin Den Mas Jatmiko jauh-jauh datang ke Jatisari kalau tidak untuk menemui gadis yang menjadi buah hatinya. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Bapak sudah menangkap gejala-gejala seperti itu, Setianingsih. Karena itu, sebelum terlambat, ya, kamu harus berusaha keras untuk menarik diri. Janganlah kamu malah membuka pintu harapan selebar-lebarnya. Iya, hati-hati Nduk Setianingsih. Menjadi seorang gadis gampang-gampang susah. Kalau sampai kamu terjerumus karena lupa diri, tergoda hawa nafsu, semuanya akan hancur berantakan, Nduk. Betul. Kamu sendiri juga akan hidup susah. Jadi bagaimana? Bagaimana, Nduk? Kamu bisa menerima kata-kata bapak dan ibumu? Iya, bisa, Pak. Saya akan berusaha mengikuti petunjuk Bapak dan Ibu. Nah, bagus. Itu baru anak bapak. Anak Ki Sawung Joyo. Iya, Ibu senang sekali mendengar kesediaanmu, Nduk Setianingsih. Mudah-mudahan kamu selalu diberi eling, diberi ketabahan dan kekuatan iman, Nduk. Setianingsih segera masuk ke ruangan biliknya. Sebenarnya dia dapat membenarkan setiap perkataan bapak dan ibunya. Namun begitu dia tidak mampu melawan bisikan-bisikan hatinya. Benar seperti yang dikatakan Jatmiko. Dia pun mengalami hal yang sama. Ada sesuatu yang mulai tumbuh jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Sesuatu yang sedang bersemi dan pasti akan berkembang. Pasti akan semakin lama semakin besar. Ibarat pohon, semakin lama semakin rindang. Aku tidak tahu lagi apa yang bisa aku lakukan sekarang. Rasa-rasanya tidak mungkin aku menghindari kehadiran Den Mas Jatmiko. Karena terus terang, aku justru mengharapkannya. Tapi bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Sepertinya mereka tidak setuju kalau kami menjalin hubungan lebih erat. Dan alasannya cukup masuk akal, karena derajat kami berbeda. Barangkali Bapak dan Ibu bisa melihat lebih jauh. Sementara kami hanya anak-anak muda yang kurang pengalaman, kurang berpikir matang, hanya menuruti gejolak-gejolak perasaan. Bagaimana ya? Aku jadi susah kalau begini. Tapi sebaiknya
Aku ikuti nasihat Bapak dan Ibu. Aku tidak tahu apakah mampu, tapi aku akan berusaha sebisaku. Oh, Denmas Jatmiko, jangan salah mengerti, Denmas. Ini semua bukan keinginan Setia Ningsih. Blendung sudah sejak tadi masuk ke ruangan biliknya. Seharian dia bekerja serabutan, membantu para abdi yang lain. Dia merasa letih. Dia juga merasa sangat mengantuk. Tapi baru saja dia hampir terlelap ketika terdengar ketukan pintu. Blendung buru-buru bangun sambil menggerutu. Aku ngantuk sekali, mau tidur. Tahan dulu. Jangan tidur dulu. Kamu dipanggil. Siapa? Denmas Jatmiko. Bukan. Kamu disuruh menghadap Doro Putri. Doro Putri? Ada urusan apa ya? Mana aku tahu. Sudah, cepat pergi sana. Kamu sudah ditunggu. Ada urusan apa? Sambil bertanya-tanya dalam hati, Blendung meninggalkan ruangan biliknya. Dia langsung menuju ruangan tengah bangunan induk dalam Katumenggungan. Memang benar kata Mbok Jemprit, Nyai Tumenggung Jayeng Logo sudah menunggu kehadirannya. Wanita priayi yang sudah mulai lanjut usianya itu duduk dengan angker di atas kursi ukir. Blendung membungkuk-bungkuk menghampirinya. Sudah tidur kamu ya? Belum, Doro Putri. Baru mau tidur. Duduk situ. Inje, Doro Putri. Blendung, aku membutuhkan keteranganmu. Dan kamu harus berkata jujur. Keterangan mengenai apa, Doro Putri? Akhir-akhir ini kamu sering pergi berdua saja dengan Jatmiko. Ampun, Doro Putri. Ini bukan kemauan hamba. Ini keinginan Denmas Jatmiko sendiri. Hamba kan hanya mengantarkan saja. Bukan itu persoalannya. Aku hanya ingin tahu kemana saja kamu pergi berdua dengan Jatmiko. Kadangkala sampai menginap. Dan sekarang kulihat Jatmiko itu lain. Dia sering duduk melamun sendiri sampai tengah malam. Kalau ditegur marah-marah. Dia sudah tidak begitu mau lagi mendengarkan kata-kata orang tuanya. Apakah dia pergi mengunjungi seorang perempuan? Tidak, Doro Putri. Denmas Jatmiko tidak senang dolan-dolan ke rumah perempuan kok. Lalu kemana saja kalian pergi? Ya, jalan-jalan, Doro Putri. Kadangkala Denmas Jatmiko ingin berburu. Ya, saya antarkan. Kadangkala ingin memancing. Kadangkala ingin jalan-jalan saja. Berkuda di lereng-lereng gunung sambil melihat-lihat pemandangan alam. Kamu jangan bohong, Blendung. Berkata yang jujur. Tidak, Doro Putri. Sungguh. Mana mungkin hamba berani bohong di depan Doro Putri. Awas ya. Kalau kamu tidak berkata terus terang, kalau kamu tidak mau jujur padaku, kamu bisa aku berhentikan kerja di sini. Waduh, Doro Putri, ya jangan. Kalau hamba berhenti kerja, terus bagaimana? Terserah. Itu urusan kamu. Jangan tanya padaku. Nyai Tumenggung Jayeng Logo sangat kesal karena tidak berhasil mengorek keterangan yang diperlukan dari mulut si Blendung. Namun begitu dia tidak mengambil tindakan lebih jauh, karena tahu Blendung adalah abdi kesayangan Jatmiko. Nyai Tumenggung tidak ingin berselisih dengan putranya. Walaupun gagal, tapi Nyai Tumenggung tidak cepat putus asa. Dia mempunyai seorang abdi yang paling dekat dan paling dipercaya. Namanya Merto Ngunut. Duduk situ, Merto Ngunut. Nggih, Doro Putri.
Aku mempunyai persoalan yang menyangkut diri anakku si Jatmiko. Enggih, Ndoro Putri. Ada apa dengan Den Mas Jatmiko? Akhir-akhir ini dia sering pergi bersama Blendung. Pergi kemana aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Yang jelas, belakangan ini sikap Jatmiko lain dari yang sudah-sudah. Dia sering duduk menyendiri, melamun, entah apa yang dipikirkan. Ampun, Ndoro Putri. Biasanya kalau ada anak muda sering menyendiri dan melamun, biasanya... ampun, Ndoro Putri. Jangan-jangan Den Mas Jatmiko sedang jatuh hati pada seorang wanita, Ndoro. Biasanya persoalan wanita, Ndoro Putri. Aku tidak tahu, Ngunut. Ya, memang biasanya begitu. Tapi belum tentu, toh. Karena itu, Merto Ngunut, kamu kutugaskan menyelidiki Jatmiko. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah itu di luar kata Menggungan? Kalau dia pergi bersama-sama si Blendung, pergi kemana? Kalau dia dolan ke rumah siapa? Dan kalau dia menemui seseorang, siapa nama orangnya? Dan apa keperluannya? Ini adalah tugasmu. Kerjakan dengan baik, jangan sampai ada orang yang tahu. Nggih. Dan kamu harus melakukannya dengan diam-diam, dengan cara yang halus. Bagaimana? Sanggup tidak? Sanggup, Ndoro Putri. Ingat, jangan sampai ada yang tahu, Ngunut. Rahasiakan tugasmu ini serapat-rapatnya. Apalagi Jatmiko. Jangan sampai tahu. Ini, ada 1.500 ringgit. Bawa saja untuk keperluanmu di jalan. Nggih. Matur nuwun, Ndoro Putri. Tunggu dulu. Ya. Uang itu bukan untuk kamu. Tapi untuk keperluan menjalankan tugas. Jadi jangan dipakai seenaknya ya. Mboten, Ndoro Putri. Tidak. Mana hamba berani. Ya sudah, sana pergi. Tutup lagi pintunya. Nggih, Ndoro Putri, nggih. Mungkin benar juga pendapat Merto Ngunut. Aku juga punya dugaan ke situ kok. Pasti Jatmiko kecantol perempuan. Tanda-tandanya memang seperti itu. Menyendiri, sering melamun, ngowahi adat, merubah kebiasaan. Dulu dia rajin. Tidak pernah menolak kalau diajak pergi ayahnya kemana-mana. Nah sekarang serba tidak mau. Maunya mendekam di kamar terus. Kalau tidak di kamar ya pergi sama si Blendung. Aku benar-benar penasaran. Soalnya kalau dia senang sama seorang perempuan, terus bagaimana tunangannya? Bagaimana dengan Puspaningrum? Apa dia tidak bisa mikir? Hari itu Raden Mas Jatmiko kembali mengajak Blendung pergi ke desa Jatisari. Sudah sejak subuh tadi, mereka berdua meninggalkan dalam Katumenggungan. Dan sekarang mereka mulai menapak di kaki Gunung Merapi. Jatmiko sudah tidak sabar lagi. Sudah sangat ingin bertemu dengan si jantung hati. Mereka terus menggebrak kuda, menyusuri tanjakan-tanjakan yang semakin tinggi. Baik Jatmiko maupun Blendung sama sekali tidak menyadari ada seorang penunggang kuda membuntuti mereka berdua. Rupanya mereka sudah mempunyai tujuan yang pasti. Mereka bermaksud pergi ke desa Jatisari. Ya, aku akan terus menguntit mereka. Aku ingin tahu ke rumah siapa Den Mas Jatmiko dan bertemu dengan siapa beliau. Baik, aku harus mengerjakan tugas ini dengan baik. Kalau berhasil, aku akan mendapatkan upah sekantong uang ringgit. Jatmiko dan Blendung sudah tiba di desa Jatisari. Sekarang mereka duduk bersama Ki Lurah dan Nyi Lurah di serambi depan. Monggo Den Mas. Monggo. Diunjuk. Ayo, diminum airnya.
Ayo Belenduk. Terima kasih Nyi Lurah. Saya kok tidak melihat Mbak Setianingsih ya? Genduk pergi ke rumah Pak D-nya. Sudah 2 hari dia menginap di sana. Ini sedang ada perlu. Oh, Pak D yang mana? Yang di sana itu loh, di Desa Ngaglik. Jauh juga. Iya. Lalu kapan pulangnya Ki Lurah? Katanya mau di sana sampai seminggu, sampai urusannya selesai. Jatmiko sangat kecewa karena sudah jauh-jauh berkuda dari Mataram, akhirnya tidak bisa bertemu dengan Setioningsi. Demikian pula Belendung tidak lagi banyak bicara. Suasana menjadi kaku. Akhirnya Jatmiko terpaksa pamit kembali ke Mataram. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara 2 benua Asia dan Australia, juga di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-9 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai Belendung, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Tumenggung, Edos sebagai Mertongunut, Ajeng Atmakusuma sebagai Setioningsi, Elsa Surya sebagai Ki Lurah, Ivone Rose sebagai Nyi Lurah, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta, dari Brahma sampai Sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapatkan